Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaludin Majid. Di video kali ini saya akan menjelaskan eh, menjelaskan hubungan antara Al-Quran dengan alam semesta. Untuk lebih jelasnya, simak video ini baik-baik. Prinsip penting yang perlu kita kedepankan ketika membahas masalah azali, kejadian masa silam, atau masalah gaib secara umum adalah tidak memberikan rincian tanpa bukti dan dalil yang sahih. Sebatas teori tidak bisa dijadikan acuan karena Allah tidak akan menanyakan masalah gaib yang kita tidak tahu dan yang tidak disebutkan dalam dalil, karena Allah Ta'ala mencela memberikan komentar tentang masalah gaib yang tidak memiliki bukti. Bicara tentang ilmu pengetahuan, Al-Quran memiliki materi yang sangat banyak mengenai hal-hal tersebut, mulai dari pengetahuan yang masuk akal hingga yang di luar nalar manusia. Kitab suci umat Islam yang ini memuat begitu banyak keajaiban alam semesta dan kebenaran ilmiah yang diantaranya baru terungkap di zaman yang sudah modern ini. Di antaranya masalah proses penciptaan alam semesta. Dalam Al-Quran, Allah hanya memberikan keterangan global dan tidak rinci. Hanya dengan mengetahui secara global tanpa menggali yang lebih rinci, itu sudah cukup bagi seorang muslim. Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhizal mudillina aduda." Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucu-cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Quran Surah Al-Kahfi 18 ayat 51. Dalam Fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, tentang 6 hari yang Allah jadikan waktu penciptaan langit dan bumi, sifatnya gaib, tidak ada satupun manusia yang menyaksikannya, tidak pula makhluk Allah semuanya. Fatwa Syabakah Islamiyah 01900003. Proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menceritakan proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran. Ada yang bersifat global dan ada yang lebih rinci. Dalam penjelasan global, Allah menegaskan bahwa dia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Allah tegaskan hal ini di 7 ayat dalam Al-Quran. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Al-A'raf 7 ayat 54. Allah juga Walaqad khalaqna berfirman di surah Al-Furqan, as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Keterangan lainnya Allah sebutkan di surah Yunus ayat 3, Hud ayat 7, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4, dan Al-Hadid ayat 4. Di samping penjelasan global, Allah juga memberikan penjelasan lebih rinci di surah Fussilat ayat 9-12. Dia berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Arti ayat 9. Sesungguhnya, patutkah kamu kafir kepada yang penciptakan bumi dalam 2 hari, dan kamu adakan sekutu-sekutu
baginya yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam. Dan 10. Dan dia menciptakan di bumi ini gunung yang kokoh di atasnya, dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan penghuninya, dan dia menetapkan padanya kadar makanan penghuninya dalam sehari. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Ayat 11. Dan yang terakhir ayat 12, artinya, maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 hari. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha pengetahui. Makna kata hari. Selanjutnya kita akan memahami makna kata hari yang disebutkan dalam berbagai ayat di atas. Ar-Raghib al-Asfahani mengatakan, kata hari dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk menyebut rentang waktu antara terbit matahari hingga terbenamnya. Bisa juga untuk menyebut rentang waktu tertentu. Al-Mufradat halaman 553. Karena itulah ulama berbeda pendapat dalam memahami kata hari terkait proses penciptaan alam semesta. Ibnu Katsir dalam Al-Badiyah wa An-Nihayah menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang makna kata hari. Dalam ayat di atas, beliau menyatakan ada 2 pendapat ulama tentang makna kata hari terkait penciptaan langit dan bumi. Pendapat pertama, maknanya sebagaimana makna hari yang dikenal manusia, dimulai sejak terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Ini merupakan pendapat jumhur, mayoritas ulama. Pendapat kedua, bahwa 1 hari dalam proses penciptaan alam semesta itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dahak, Ka'b al-Ahbar, dan pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad sebagaimana keterangan beliau dalam Ar-Rad ala Al-Jahmiyah. Pendapat ini pula yang dinilai kuat oleh Ibnu Jarir At-Tabari Al-Bidayah wa An-Nihayah 1-15. Di antara ulama yang berpendapat bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun adalah Qurtubi. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, dalam waktu 6 hari maksudnya adalah hari di akhirat, bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun karena besarnya penciptaan langit dan bumi. Tafsir Al-Qurtubi 7 dari 219. Bumi atau langit itu ada 2 hal yang perlu dibedakan terkait proses penciptaan langit dan bumi. Pertama, mengawali penciptaan ibtida al-khalqi, dan kedua, penyempurnaan penciptaan taswiyah al-khalqi. Di surah Fussilat ayat 9 hingga 12 di atas, Allah menyebutkan bahwa dia menciptakan bumi terlebih dahulu sebelum langit, sehingga secara ibtida al-khalqi bumi lebih awal dibandingkan langit. Namun penyempurnaan bumi taswiyah al-khalqi baru dilakukan setelah Allah menciptakan langit. Ketika menafsirkan surah Fussilat di atas, Ibnu Katsir mengatakan Allah menyebutkan bahwa dia menciptakan bumi terlebih dahulu karena bumi ibarat pondasi, dan pertama kali harusnya dimulai dengan pondasi. Kemudian setelah adalah atap, sebagaimana yang Allah firmankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim." Ialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 29. Ibnu Katsir melanjutkan dengan menjelaskan firman Allah di surah An-Nazi'at. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat atau langit yang telah dibangunnya? Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi dia hampakan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Darinya dia memancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Itu Quran Surah Al-Nazi'at 79 ayat 27 sampai 33. Dalam ayat ini disebutkan bahwa dahyu al-ardi. Itu Quran Surah Al-Nazi'at 79 ayat 27 sampai 33. Dalam ayat ini disebutkan bahwa dahyu al-ardi, penyempurnaan bumi. Dalam ayat ini disebutkan bahwa dahyu al-ardi, penyempurnaan bumi, dilakukan setelah penciptaan langit. Bentuk dahyu ditafsirkan pada ayat dia memancarkan dari bumi mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan ini dilakukan setelah penciptaan langit. Adapun penciptaan bumi ini dilakukan sebelum penciptaan langit berdasarkan nas dalil tegas. Tafsir Ibnu Katsir 7 per 165.
Selanjutnya Ibnu Katsir menyebutkan keterangan dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dari Sa'id bin Jubair bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas beberapa ayat yang menurutnya bertentangan, di antaranya firman Allah tentang penciptaan langit dan bumi. Orang ini menanyakan, di surah An-Nazi'at ayat 27-30, Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan langit sebelum menciptakan bumi. Sementara di surah Fussilat ayat 9-12, Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan bumi sebelum menciptakan langit. Jawab Ibnu Abbas, Allah menciptakan bumi dalam 2 hari, kemudian Dia menciptakan langit, kemudian Dia beristiwa ke atas langit, lalu Allah menyempurnakan langit dalam 2 hari yang lain, kemudian Allah al-ardo menyempurnakan bumi. Bentuk penyempurnaan bumi adalah dengan Dia mengeluarkan dari bumi mata air, tumbuh-tumbuhan. Allah ciptakan gunung, benda mati, dataran tinggi, dan segala yang ada di antara langit dan bumi dalam 2 hari. Itulah makna firman Allah, bumi diantarkannya. Sementara firman Allah, Dia menciptakan bumi dalam 2 hari. Diciptakan bumi dan segala isinya dalam 4 hari, dan diciptakan sebuah langit dalam 2 hari. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq sampai Al-Minhal 16/85. Kesimpulan dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah menciptakan bumi 2 hari belum sempurna dan belum ada isinya. Kemudian menciptakan semua langit dalam 2 hari. Dan terakhir, Allah mengisi bumi dengan tumbuhan, gunung, benda-benda dalam 2 hari. Al-Quran merupakan gudangnya ilmu pengetahuan. Di dalamnya banyak sekali ilmu dasar dan juga ilmu tarapan yang banyak berguna untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi petunjuk yang menerangkan kegelapan ilmu di dunia yang sudah rusak ini. Allahu a'lam. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada kekurangan, kesalahan itu dari saya. Bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.